Swallowed Star Chapter 11, 12 dan 13 Bahasa Indonesia. Volume 1 Bab 11. Kecepatan Reaksi. Jiang tua tampaknya cukup percaya diri. Kepala instruktur, Wu Tong, berkata sambil tertawa. Tapi pandangannya tertuju pada Luo Feng. Semua orang di tempat kejadian sedang menonton Luo Feng dan menunggu hasil tesnya. Luo Feng berdiri di depan mesin dan melepaskan kekuatan ledakan dari pinggangnya. Tubuhnya berputar sedikit dan meningkatkan kekuatan dari pinggangnya lebih banyak lagi. Dalam sekejap, semua kekuatan ditransfer ke lengannya. Tinju Luo Feng seperti anak panah yang ditembakkan dari busur di bawah bulan purnama, meninggalkan keburaman. Dengan suara, peng, tinjunya mengenai mesin itu. Setelah dia melontarkan pukulannya, Luo Feng sangat senang. Rasanya sangat menyenangkan melakukan pukulan itu. Semua kekuatan ikut bersamanya. Dia melihat ke layar dan melihat. 1101 kilogram. Bagus. Lumayan. Banyak pejuang di tempat kejadian langsung memujinya. Kepala instruktur, Wu Tong, mengusap dagunya dan mengangguk. Anak muda yang tidak nakal. Pastikan untuk tidak pernah kehilangan pusat Anda saat melakukan pukulan. Jika seseorang mengabaikan segalanya dan hanya menginginkan hasil yang lebih tinggi untuk kekuatan tinju, dia akan kehilangan pusatnya. Pukulannya mungkin lebih kuat, namun melawan monster, kehilangan pusat Anda adalah bunuh diri. Lumayan. Lumayan. Haha. Anak ini Luo Feng memiliki kemampuan bertempur yang hebat, instruktur Jiang Nian berkata sambil tertawa. Dia dengan mudah mengalahkan 3 anggota elit yang berada di sekitar tingkat kekuatan dan kecepatannya. Petik 2. Luo Feng sangat senang setelah mendengar pujian dari instruktur dan kepala instruktur. Dia mengalami koma 2 kali ketika dia lebih muda, yang menyebabkan peningkatan kekuatan dan kecepatan. Sejak saat itu, dia membuat rencana untuk menjadi petarung terbaik. Petarung yang sangat baik membutuhkan kemampuan tempur yang hebat. Di masa remajanya, meskipun dia belum bergabung dengan Dojo of Limits, dia mempelajari beberapa dasar seni bela diri dan berlatih sendirian di rumah untuk menambah pengalaman. Inilah mengapa kemampuan bertarungnya sangat hebat. Tauge yang enak. Yup. Lulus. Kepala instruktur Wu Tong secara acak mengambil ide lain dan memindainya. Selanjutnya, Bai Yang. Luo Feng berjalan kembali ke tempat peserta ujian seharusnya tinggal. Tidak buruk. Gila, Yang Wu tertawa. Luo Feng menyeringai. Kedelapan dari mereka dengan cepat menyelesaikan tes kekuatan, dan hanya satu yang gagal dan didiskualifikasi. Kekuatan tinjunya hanya 892 kg, yang mendekati tapi tidak cukup baik. Jadi untuk tes selanjutnya, tes kecepatan, hanya tersisa 7 orang. Kepala instruktur Wu Tong berjalan menuju penguji kecepatan dan menyalakan sakelar. Satu persatu. Dengan urutan terbalik. Pertama, Yang Wu, kepala instruktur Wu Tong memerintahkan. Yang Wu adalah orang terakhir yang menguji kekuatannya sehingga dia akan menjadi orang pertama yang menguji kecepatannya. Yang Wu menarik napas dalam-dalam. Dia mengikuti ujian calon petarung hampir 10 kali dan selalu gagal pada tes kecepatan. Saudara Yang, kamu bisa melakukannya. Luo Feng menepuk bahu Yang Wu. Awasi aku. Yang Wu mengatur napasnya dan berlari di trek. Instruktur Jiang Nian mengerutkan kening melihat ini. Yang Wu juga berasal dari bagian Xi'an. Tapi dia sudah berkali-kali gagal dalam tes kecepatan. DASH. Yang Wu menginjak permukaan lantai dan mengeluarkan suara pelan. Dengan kekuatan lengannya dan awal ledakannya, dia dengan cepat berakselerasi ke kecepatan maksimumnya. Pembuluh darahnya bermunculan di wajah bekas luka dan dia berlari sambil mengatupkan giginya. Dia bahkan berteriak pelan setelah menyelesaikan ujian. Aku harus lulus ini. Yang Wu berhenti dan melolong di dalam hatinya. Dia menoleh dan melihat Luo Feng memberinya acungan jempol. Setelah melihatnya, Yang Wu merasa seperti pergi ke surga. Haha. Yang Wu, semoga berhasil. Kamu benar-benar lulus. Instruktur Jiang Nian juga tertawa segar. Yang Wu berlari dan melihat ke layar. 25. 1 meter per detik. View. Sangat dekat, bahkan Yang Wu tertawa. Jika kondisi tubuhnya sedikit lebih buruk, mungkin tidak mencapai 25 meter per detik. Jika demikian, maka dia akan gagal sekali lagi.
Yup, lulus. Kepala instruktur Wu Tong juga tersenyum. Selanjutnya, semua orang melakukan tes satu per satu. Karena Luo Feng adalah orang kedua yang mengikuti tes kekuatan. Dia adalah orang kedua terakhir yang mengikuti tes kecepatan. Segera giliran Luo Feng. Kepala instruktur, Luo Feng, Wu Tong berteriak. Lakukan yang terbaik. Gila. Sebaiknya kita mengikuti ujian tempur petarung bersama-sama. Yang Wu menyemangati dan Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Dia berjalan ke trek dan menyesuaikan pola pernapasannya. Dia dengan ringan melompat 2 kali di tempatnya. Luo Feng tidak seperti Yang Wu, yang merupakan tipe brute force. Dia memberikan perasaan santai. Suara mendesing. Tepat ketika dia mengerahkan kekuatannya. Luo Feng seperti macan kumbang yang kecepatannya tidak ada tandingannya. Dia membawa arus angin yang kuat bersamanya saat dia melewati wilayah pengujian kecepatan. Anda bisa tahu hanya dengan mata Anda bahwa kecepatan Luo Feng jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Saya merasa tidak apa-apa. Luo Feng menoleh dan melihat Yang Wu memberinya acungan jempol. Bahkan instruktur utama Wu Tong dan instruktur Jiang Nian tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepala mereka untuk memuji. Luo Feng berjalan mendekat dan melihat layar. 28,6 meter per detik. Kecepatan bagus. Sebenarnya jauh lebih tinggi dari nilai kelulusan. Kepala instruktur Wu Tong tertawa dan mengangguk. Terakhir, Tongguan. Setelah uji kekuatan, 1 orang tersingkir. Setelah uji kecepatan, 2 orang tersingkir. Sekarang tinggal 5 orang lagi. Tes ketiga adalah ujian kecepatan reaksi. Kepala instruktur, ikuti saya. Wu Tong membawa kelompok petarung dan 5 orang yang tersisa dari ujian sebelumnya. Mereka tiba di ruang pengujian kecepatan reaksi yang terhubung ke aula pelatihan. Ruangan itu sekitar 100 ping. Tentu saja, dibandingkan dengan ruang pelatihan raksasa yang ukurannya beberapa ribu ping, ruang kecepatan reaksi ini jelas jauh lebih kecil. Hanya ada sebuah mesin besar yang tampaknya berharga diletakkan di atas lantai. Di depan mesin itu ada sesuatu yang tampak seperti senapan laras 6. Namun, dengan mudah ada beberapa lusin lubang di mesin. Jadi itu memiliki lebih banyak lokasi penembakan daripada senapan Gatling. Pertama, Tongguan, instruktur kepala Wu Tong menginstruksikan. Pria berjanggut penuh itu segera melangkah ke depan pistolnya. Ia berada di sebuah lingkaran yang memiliki diameter 3,6 meter. CLATTER. Saklar dihidupkan. Lampu merah mulai menyala di atas batas lingkaran. Itu seperti di dalam petarung yang dikelilingi oleh tirai merah. Ingat, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan lingkaran. Setelah Anda meninggalkannya, itu dianggap sebagai kegagalan. Jika tubuhmu bersentuhan dengan lampu merah, kamu kehilangan poin. Setelah kepala instruktur Wu Tong selesai mengatakan itu, dia berjalan ke penguji kecepatan reaksi dan menekan sekumpulan tombol dan menyesuaikan kekuatan. Ada banyak level kekuatan yang berbeda. Yang paling rendah ditujukan untuk anggota perantara. Dan yang tertinggi dimaksudkan untuk petarung top. Mulai. Kepala instruktur menekan tombol merah. BEEP. BEEP. Meriam raksasa mesin mulai berputar dan semua lusin barel mulai memancarkan lampu merah. Ada yang cepat dan ada yang lambat dan bahkan lintasannya tidak stabil. Itu sangat kacau dan berantakan. Kemudian mulai dengan cepat menembak di dalam lingkaran. Pria berjanggut itu menatap ke depannya dan terus menghindar ke kanan dan ke kiri dan di antara peluru berwarna merah. PU. 2 pukulan berturut-turut. Namun, peluru ini seperti karet dan tidak memiliki kekuatan dan kecepatan. Jadi tidak melukai. Waktu berlalu dengan lambat. Pria berjanggut itu berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dan waktunya hampir mencapai 1 menit. TOOT. Setelah instruktur utama Wu Tong menekan tombol, laras dengan cepat berhenti. Layar tampilan tengah menunjukkan sejumlah besar informasi. Dalam 60 detik, 57 hit, dan 3 kontak dengan lampu merah. Didiskualifikasi. Kepala instruktur Wu Tong berkata sambil melemparkan ide pria berjanggut itu kembali padanya. Hampir meleset dari sasaran. Pria berjanggut itu mengatupkan giginya dan berjalan keluar dari lingkaran saat dia menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, Luo Feng, kepala instruktur Wu Tong memerintahkan. Setelah bertinju dengan Yang Wu,
Luo Feng masuk ke dalam lingkaran. Saat Luo Feng berdiri di lingkaran dan menghadapi meriam mesin, dia menarik napas dalam-dalam. Sebelum masuk dojo, dia terus berlatih di rumah. Luo Feng paling bersinar dalam jenis ujian menghindari ini. Sebelum ujian sekolah menengah, saya dipukul sekitar 50-55 kali dalam 60 detik. Sekarang tingkat kebugaran tubuhku meningkat. Dengan waktu reaksi yang meningkat, lulus ujian ini bukanlah masalah sama sekali. Ingat, jangan tinggalkan lingkaran apapun yang terjadi. Jika Anda keluar dari lingkaran, Anda langsung gagal. Jika Anda bersentuhan dengan lampu merah lingkaran, Anda kehilangan poin. Setelah kepala instruktur Wu Tong mengatakan itu, dia menekan tombol merah. BIP. BIP. Laras penguji kecepatan reaksi mulai berputar dengan cepat. Lusinan barel meriam semuanya mulai memancarkan lampu merah dan segera menembakkan peluru karet dengan cepat. Luo Feng menatap ke depan dan dengan cepat menghitung posisi di kepalanya. Seolah-olah dia adalah kucing yang cekatan. Dia terus-menerus mengelak ke kiri dan ke kanan dan menghindari peluru satu persatu. Tentu saja, beberapa peluru terlalu cepat untuk dihindari. Jadi dia hanya bisa terkena. Ketika Luo Feng menghindar, banyak petarung mulai berbicara. Anak ini tidak buruk. Kecepatan reaksinya luar biasa. Memang, dia cepat dan memiliki fondasi dan bentuk yang bagus. Lihat, kakinya seperti bantalan kucing. Dia tidak pernah kehilangan keseimbangan setelah setiap belokan, yang memungkinkan dia untuk mengubah arah dengan cepat. Formulir ini, jika dia bukan seorang jenius atau tidak bekerja dengan pahit selama 10 tahun, maka tidak mungkin dia bisa memiliki fondasi yang kokoh seperti ini. Petik 2. Semua petarung di tempat itu tercengang. Tingkat kebugaran seorang petarung dapat dilatih. Tetapi bentuk dan keterampilan semuanya bergantung pada pengalaman. Tingkat kebugaran tubuh yang lebih tinggi tidak berarti bentuk yang lebih baik. TOOT. Setelah menekan tombol, meriam mesin mulai melambat dan sejumlah besar data ditampilkan. Dalam 60 detik, 28 hit, 0 kontak dengan lampu merah. Luar biasa. Kepala instruktur Wu Tong tersenyum. Tidak buruk, Luo Feng. Saya ucapkan selamat setelah dokumen resmi tiba dan data Anda dicatat. Anda akan menjadi calon pejuang. Setelah ujian, sertifikat resmi akan dikeluarkan dan catatan Anda akan dikirim ke Badan Informasi Kewarganegaraan dalam waktu 7 hari. Luo Feng dengan erat mengepalkan tangan kanannya. Aku akhirnya berhasil. Saya akhirnya menjadi calon petarung. Luo Feng. Tanggal 1 Agustus menandai tanggal ujian fighter combat. Tiba di limit hall saat fajar. Di bawah bimbingan seorang instruktur, Anda akan pergi dengan calon petarung lainnya untuk berburu monster di luar markas manusia. Setelah kamu lulus ujian itu, kamu akan menjadi petarung sejati. Instruktur, Jiang Nian, tersenyum saat mengatakan itu. Bab 12. Oke, Luo Feng dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya. Kepala instruktur Wu Tong, yang berada di sebelah penguji kecepatan reaksi, tertawa. Oke, selanjutnya, Bai Yang. Luo Feng berjalan menuju Yang Wu, yang menunjukkan kebahagiaan. Yang Wu berkata dengan suara rendah, "Selamat gila. Kamu sekarang menjadi calon petarung. Setelah kamu lulus ujian tempur-tempur, kamu akan menjadi petarung sejati." Luo Feng juga menjawab dengan suara rendah, "Saudara Yang, saya yakin Anda akan lulus tes kecepatan reaksi tanpa masalah. Ketika saatnya tiba, mari kita ikut ujian tempur bersama-sama." Oke, Yang Wu sangat bersemangat. Setelah itu, Yang Wu dan Luo Feng memusatkan perhatian mereka pada peserta ujian saat ini. Segera setelah itu, 2 orang mengikuti tes tersebut. 1 berhasil dan 1 gagal. Terakhir, Yang Wu, kepala instruktur Wu Tong berteriak. Yang Wu menarik napas dalam-dalam. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Karena dia selalu terjebak dalam tes kecepatan. Ini adalah pertama kalinya dia bisa menunjukkan kecepatan reaksinya di aula batas. Lakukan saja, Luo Feng mendorong. Jangan khawatir. Yang Wu mengambil langkah besar ke dalam lingkaran merah dan kepala instruktur Wu Tong menekan tombol. Laras mesin mulai berputar dan mulai menembakkan peluru karet dari lusinan larasnya, yang menutupi seluruh lingkaran. Yang Wu bergerak cepat di dalam lingkaran.
Luo Feng memperhatikan gerakan Yang Wu dan terkejut. Saudara yang tampaknya cukup kaku. Dia tidak sefleksibel saya. Tetapi efisiensi tekniknya tampaknya tinggi. Dia mengelak dengan selisih kecil. Dia tidak menggunakan 3 diameter lingkaran 6 meter. Setiap dia menghindar, dia hanya mengambil langkah maju, mundur kiri kanan. Area pergerakan Yang Wu kecil, tapi kecepatan menghindarnya tinggi. Teknik ini memang berguna dalam pertarungan nyata. Namun, kamu harus sangat tepat. Jika ada satu kesalahan saja, maka cakar binatang itu akan merobek tubuh petarung. Luo Feng mengevaluasi dalam hatinya. Setidaknya bagi Luo Feng, ini tampak seperti teknik yang efektif namun berbahaya. Rasanya seperti menari di ujung pisau. BEEP. Semenit segera berlalu. Dan meriam mesin berhenti berputar. Dalam 60 detik, 52 hit, dan tidak ada kontak dengan lampu merah. Kamu lulus. Kepala instruktur Wu Tong berkata. Yang Wu, yang masih berada di dalam lingkaran merah, mengepalkan tinjunya dengan erat. Pembuluh darahnya jelas di bisepnya dan matanya mulai berkaca-kaca. Untuk hari ini, dia menunggu terlalu lama. Akhirnya, impiannya tercapai. Hanya ada satu langkah tersisa sampai pangkat petarung legendaris. Yang Wu, kepala instruktur Wu Tong mengerutkan kening. Teknik menghindar Anda termasuk dalam kelas, Ruwei. Saat bertarung sampai mati dengan monster, Anda menggunakan gerakan kecil agar serangan mereka hampir tidak mengenai Anda. Karena Anda tidak bergerak sebanyak mungkin, Anda dapat melakukan lebih banyak gerakan dalam waktu yang sama, meningkatkan peluang keberhasilan. Namun, teknik ini sangat sulit. Bahkan jika kamu memperkirakan cakar binatang itu meleset sejauh 2 cm. Bahkan jika satu kesalahan dibuat, cakar itu mungkin menebas tubuhmu dan membelahmu. Saat bertarung dengan monster, Anda mungkin akan mati saat Anda membuat kesalahan. Jadi, saya menyarankan Anda, saat bertarung dengan monster, cobalah menghindar sedikit lebih jauh. Beri diri Anda lebih banyak ruang. Kepala instruktur Wu Tong menekankan. Dengan kekuatan Anda saat ini, itu lebih baik bagi Anda untuk menguasai dasar-dasarnya terlebih dahulu. Dengan melakukan itu, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang Wu terkejut, tetapi segera mengangguk. Ya, instruktur kepala. Yang Wu, camkan kata-kata instruktur kepala ke dalam hati. Hindari pikiran serakah dalam seni bela diri Anda. Kelas, Ruwei, sangat kuat. Tetapi jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, maka tidak akan ada jika Anda mencoba untuk melakukannya dengan paksa. Maka Anda akan menjadi peniru belaka bagi orang lain untuk ditertawakan. Instruktur Jiang Nian mengatakan kepadanya dengan serius. Kepala instruktur Wu Tong tertawa. Oke, 3 peserta ujian kali ini telah lulus ujian calon petarung. Luo Feng, Bai Yang, dan Yang Wu. Luo Feng, Yang Wu dan Bai Yang telah menekan kegembiraan dan kebahagiaan mereka. Jika bukan karena petarung senior di sekitarnya, maka mereka mungkin akan berteriak kegirangan sekarang. Semuanya. Tugasmu selanjutnya adalah menandatangani kontrak ujian pertempuran. Ayo lakukan. Saat dia mengatakan itu, kepala instruktur Wu Tong melihat ke arah seorang pria berambut perak berjubah hitam dan tertawa. Maaf sudah membuatmu menunggu begitu lama, Kapten. Maaf. Ayo kita pergi. Kapten. Luo Feng dan 2 lainnya terkejut. Kepala instruktur adalah kepala aula batas kota Yang Zhou dan memiliki otoritas yang sangat besar. Jika dia mengatakan, Kapten, lalu siapa pria berambut perak berjubah hitam itu? Pria berambut perak itu mengamati Luo Feng dan kelompoknya. Untuk sesaat Luo Feng merasa mata pria berambut perak itu seperti ruang tanpa batas. Dan tiba-tiba dia tersedot ke dalam. Dia bergidik dan sadar kembali. Persis apa yang baru saja terjadi. Luo Feng segera mengetahui bahwa Yang Wu dan Bai Yang yang ada di sebelahnya memiliki ekspresi yang sangat lamban. Betapa menakutkan. Hanya satu tatapan dan itu benar-benar mengacaukan kami. Luo Feng terkejut di dalam. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Jika 2 orang bertarung, maka tatapan lawan bisa mengacaukan kesadaran Anda bahkan sebelum pertarungan dimulai. Pada saat Anda mendapatkan kembali ketenangan, Anda mungkin sudah ditikam sampai ke jantung oleh lawan Anda. Pria berambut perak itu tersenyum dan menatap Luo Feng dengan heran. Nak,
Bakat yang bagus. Bekerja keras. Pria berambut perak itu sedikit tersenyum saat mengatakan itu. Tekad yang bagus juga. Kepala instruktur Wu Tong mengangguk puas. Kepala instruktur Wu Tong dan pria berambut perak itu segera pergi. Apa? Apa yang baru saja terjadi? Apa yang terjadi padaku? Yang Wu dan Bai yang baru saja sadar kembali. Saat mereka mengingat peristiwa yang baru saja terjadi, mereka berkeringat dingin. Tidak peduli apakah itu Yang Wu, Bai Yang, atau Luo Feng. Mereka belum pernah melihat seseorang yang menakutkan seperti pria berambut putih itu. Pria berambut putih ini telah mengawasi kita sepanjang waktu. Namun, sampai sekarang, aku sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Luo Feng sangat kagum. Tanpa suara sama sekali. Sepertinya dia tidak pernah ada. Luar biasa. Tidak, tunggu. Ketika Luo Feng mencoba memikirkan seperti apa wajah pria berambut perak itu, dia terkejut menyadari. Dia hanya ingat mata yang membuatnya terpesona dan tidak bisa mengingat wajahnya sama sekali. Kalian bertiga, kemarilah. Instruktur Jiang Nian dan para petarung bersamanya tersenyum saat mereka melihat ketiganya. Datanglah ke aula pelatihan. Mereka meninggalkan ruang pengujian kecepatan reaksi dan memasuki aula pelatihan besar. Ini adalah kontrak untuk ujian pertempuran. Salah satu pejuang veteran yang gemuk mengeluarkan 3 kontrak dari sudut aula. Setelah Anda mengikuti ujian tempur-tempur, Dojo of Limits tidak bertanggung jawab atas kematian Anda. Dari tentu saja, tingkat kematian dalam ujian pertempuran tempur sangat rendah. Petik 2. Luo Feng, Yang Wu, dan Bai yang menerima kontrak dan membalik-balik isinya. Tingkat kematiannya rendah, tapi tingkat cederanya tidak. Seorang brute botak berkata dalam-dalam. Dalam ujian pertarungan tempur, kamu bertarung dengan monster sampai mati. Tentu saja ini adalah jenis perburuan yang paling dasar. Saat kamu secara individu pergi ke zona bahaya untuk berburu monster di masa depan, bahayanya akan jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan ujian petarung. Jika kamu bahkan tidak bisa melewati tahap ini, maka kamu tidak berhak menjadi petarung. Luo Feng, Yang Wu, dan Bai yang saling memandang. Kontraknya sederhana. Poin utamanya adalah jika kematian terjadi dalam ujian, Dojo of Limits tidak bertanggung jawab. Ketiganya tidak ragu-ragu dan segera menandatangani nama mereka di dokumen. Baik, instruktur Jiang Nian, yang berada di samping mereka, tersenyum. Bagus. Hari ini tanggal 1 Juli jadi masih ada 1 bulan lagi sebelum ujian sebenarnya. Di bulan ini kamu harus membuat persiapan yang tepat. Oh ya, instruktur Jiang Nian berjalan ke keyboard di sampingnya dan dengan cepat menekan beberapa tombol. Tak lama kemudian, layar besar ditampilkan di dinding aula pelatihan, dan sebuah artikel muncul. Itu disebut teknik energi genetik. Luo Feng menahan napas. Alasan mengapa para petarung memiliki tubuh yang begitu kuat. Mengapa beberapa petarung top bisa melampaui kecepatan Mach. Mengapa pisau mereka bisa mengiris baja tebal. Tentu saja, dengan Luo Feng dan kekuatan kelompoknya, mereka tidak berada di tempat yang dekat dengan petarung legendaris. Mengapa petarung kuat? Karena mereka mengandalkan energi genetik. Dulu ketika manusia terinfeksi oleh virus RR pada periode Grand Nirvana, gen kita mulai berevolusi untuk melawan virus. Instruktur Jiang Nian tersenyum. Ketika gen berevolusi ke titik tertentu, ia mampu menyerap energi lemah dari kosmos. Energi menyelimuti setiap sel tubuh Anda. Selama proses ini, gen, tulang, sel, darah, organ, dan kulit Anda semuanya akan terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Petik 2. Tulangmu bisa menjadi puluhan hingga ratusan kali lebih keras dari berlian. Organmu akan cukup kuat untuk menahan napas di dalam air selama setengah jam, dan lebih lama. Semua ini bergantung pada energi yang Anda serap dan selubung dengan sel Anda. Ini menjadi kekuatan Anda. Dengan kata lain, energi genetik. Instruktur Jiang Nian menunjuk ke artikel di layar. Ini adalah teknik untuk tingkatkan gen Anda. Teknik Wu Xin Xiang Tian Asteris yang juga merupakan satu-satunya teknik untuk melatih energi genetik Anda. Petik 2. Luo Feng segera mulai membaca artikel dengan cermat. Energi genetik. Peningkatan gen manusia. Ketergantungan pada evolusi. Jadi begitulah. Luo Feng mengerti setelah dia membacanya dengan cermat.
Orang normal tidak dapat melatih ini karena gen mereka tidak cocok. Setelah kekuatan tinju Anda mencapai 900 kg, kecepatan Anda mencapai 25 meter per detik, dan kecepatan reaksi Anda semua melewati batas yang diperlukan untuk calon petarung, maka gen Anda siap untuk dilatih. 90% dari calon petarung dapat memulai pelatihan. Kalian bisa mulai mencoba melatih energi genetik Anda di bulan ini. Instruktur Jiang Nian tersenyum. Dan teknik Dao Ying paling berharga hanya akan tersedia untuk Anda setelah Anda menjadi seorang pejuang. Hanya ada satu cara untuk melatih Anda, energi genetik di bumi. Namun, ada jutaan teknik Dao Yin. Pelatihan teknik Dao Yin dapat meningkatkan kecepatan pelatihan energi genetik 10 kali lipat. Itu, asteris secara harfiah berarti 5 hati ke arah langit. Yang terdengar agak aneh jadi saya tidak mengubahnya. Volume 1 bab 13, Sukacita. Instruktur, Bai yang tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Saya telah mendengar tentang betapa hebatnya teknik Dao Yin. Tapi sebenarnya seberapa hebat teknik itu? Bagaimana cara meningkatkan proses pelatihan energi genetik? Petik 2. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan rambut mulai memutih berkata, Bayang, aku akan memberitahumu seperti ini. Misalnya, jika Anda tidak mempelajari teknik Dao Yin dan hanya menggunakan teknik Wu Xin Xian Tian selamanya, maka sel Anda akan penuh dari energi setelah 5 menit latihan sehari. Sel Anda tidak akan bisa menyerap lebih banyak energi. Petik 2. Namun, dengan menggunakan teknik Dao Yin, kapasitas sel Anda akan meningkat. Dengan cara ini, Anda dapat berlatih selama 8 menit, mungkin 10 menit, dan bahkan mungkin 1 jam. Pria parubaya ini melihat ke arah kelompok Luo Feng. Apakah kalian mengerti sekarang? Setelah mendengar ini, Luo Feng tiba-tiba menyadari. Teknik Dao Yin hanya meningkatkan makan setiap sel, pikir Luo Feng dalam hati. Sel-sel yang menyerap energi samar kosmos dan mengubahnya menjadi energi genetik sama seperti bagaimana manusia perlu makan makanan. Jika seseorang hanya bisa makan 3 kali, teknik Dao Yin bisa membuatnya makan 5 atau 10 kali makan. Jiang Nian tersenyum. Jika Anda tidak berlatih teknik Dao Yin, maka anggaplah bahwa jumlah energi yang dapat diserap sel Anda adalah 1 unit. Begitu Anda mulai berlatih teknik Dao Yin, jumlah energi yang dapat diserap sel Anda bisa menjadi 2 unit, 3 unit, atau bahkan mungkin lebih. Dengan kata lain, 1 tahun pelatihan Anda bisa melampaui 10 tahun pelatihan orang lain. Inilah pesona dari teknik Dao Yin. Setiap petarung di tempat kejadian berbicara tentang teknik Dao Yin. Karena masing-masing dari mereka jelas-jelas banyak bicara tentang topik tersebut. Tentang teknik Dao Yin. Petarung terkuat. Pemimpin dari semua dojo off limits. Hong, menciptakan 9 jenis teknik Dao Yin. Jika Anda bergabung dengan dojo off limits saya dan berkontribusi cukup untuk dojo, maka Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik Dao Yin kelas atas ini. Para petarung semua tertawa dan memikat Luo Feng dan kelompoknya. Semua kekuatan besar di bumi berharap memiliki lebih banyak pejuang di negara mereka. Instruktur, Luo Feng tiba-tiba angkat bicara. Instruktur Jiang Nian tertawa saat dia melihat ke arah Luo Feng. Apa masalahnya? Instruktur. Tentang pria berambut perak yang baru saja keluar bersama instruktur kepala. Kenapa dia bisa menghentikan semua bentuk perlawanan hanya dengan 1 tatapan? Kekuatan macam apa yang dimiliki petarung ini? Luo Feng belum pernah mendengar bahwa petarung sekuat ini. Jadi dia sangat penasaran. Instruktur Jiang Nian sedikit tertawa. Sementara para petarung di sampingnya benar-benar tertawa terbahak-bahak. Nak, orang yang keluar dengan instruktur kepala itu adalah pembaca roh. Pembaca roh bahkan lebih sedikit daripada kita para pejuang. Para pejuang semua tertawa saat mereka berkata, tentu saja, para pembaca roh biasanya juga para pejuang. Namun, mereka adalah eksistensi yang paling menakutkan di dalam para pejuang. Pembaca roh. Luo Feng kaget. Luo Feng telah membaca perkenalan tentang mereka berkat internet modern. Mereka semua mengatakan bahwa pembaca roh adalah eksistensi khusus di dalam para pejuang. Dan juga eksistensi yang sangat menakutkan. Namun, internet tidak menjelaskan secara spesifik betapa menakutkannya mereka sebenarnya.
Setelah kamu menjadi petarung di masa depan, kamu akan mengenal para pembaca roh, instruktur Jiang Nian tertawa. Baiklah, ujian calon petarung hari ini telah berakhir. Kalian bertiga juga bisa pulang. Yuk, pastikan Anda memberi cap kontrak dan menyerahkan dokumen Anda. Kami akan menghubungi Anda dalam beberapa hari. Baiklah, kalian bisa pergi sekarang. Ya, instruktur, Luo Feng, Yang Wu, dan Bai yang berbalik dan meninggalkan aula pelatihan. Mereka dikawal dan diawasi dengan cermat oleh penjaga yang memegang senjata saat mereka meninggalkan sektor tersebut. Pintu masuk sektor Ming Yue, Luo Feng, Yang Wu, dan Bai yang semuanya tersenyum cerah. Nama saya Bai Yang, dan saya dari Akademi Militer Top di Jiangnan. Keluarga saya tinggal di kota Yangzhou. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengikuti ujian saat liburan musim panas. Bai yang mengulurkan tangannya ke Luo Feng dan Yang Wu untuk berjabat tangan. Saya senang bisa bertemu dengan Anda dua. Akademi Militer Top Jiangnan. Luo Feng berencana pergi ke sana. Luo Feng tertawa. Nama saya Luo Feng. Dan dia Yang Wu. Kami berdua dari Dojo of Limits wilayah Xi'an. Masa depan Luo Feng saudara pasti tidak terbatas. Tidak banyak orang menjadi pejuang bahkan di kelas elit kami di Akademi Militer. Bai yang dengan senang hati berteman. Untuk Luo Feng menjadi calon petarung di usia yang begitu muda, dia bahkan lebih senang menjadi teman. Luo Feng mungkin menjadi orang yang sangat penting di masa depan. Yang Wu tertawa di sampingnya. Jangan terlalu banyak bicara. Ini pasti takdir bagi kita semua untuk lulus ujian di tempat yang sama di hari yang sama. Hari ini adalah hari yang baik. Mari kita cari beberapa restoran untuk makan enak dan mengobrol dengan gembira. Petik 2. Oke. Bai yang tersenyum dan menerimanya. Ayo pergi. Luo Feng juga tertawa. Mereka bertiga baru saja lulus ujian calon petarung dan sangat bersemangat. Mereka memilih sebuah restoran dan makan siang bersama. Dan kemudian berpisah kembali ke rumah. Luo Feng minum minuman keras hari ini dan sedang menunggu untuk melaporkan kabar baik kepada keluarganya di kereta bawah tanah. Namun, terlalu banyak orang di kereta bawah tanah. Dia takut jika dia mengucapkan kata-kata lulus ujian calon petarung, dia akan menimbulkan keributan. Yah, tidak akan terlambat untuk menelepon setelah aku keluar dari kereta bawah tanah. Setelah naik jalur kereta bawah tanah tanda pagar 1 ke stasiun Jalan Zhong'an, akan membutuhkan waktu lama untuk sampai ke jalur tanda pagar 11 di stasiun Jalan Zhong'an. Aku akan memberitahu ayah, ibu, dan saudara laki-laki sekarang. Luo Feng sangat bersemangat sampai sekarang. Calon pejuang, keluarganya sangat miskin dan bekerja selama bertahun-tahun. Dia telah bekerja selama bertahun-tahun, dan akhirnya ada beberapa prestasi. Saat dia berdiri di trotoar stasiun Jalan Zhong'an, Luo Feng mengeluarkan ponselnya. BIP, BIP, kurung siku tutup. Setelah mengetik nomornya, Luo Feng menunggu. Halo, ponsel itu membawa suara saudaranya. Luo Feng tertawa dan berkata, ini aku. Tentu saja. Apa kau tidak tahu orang macam apa kakakmu itu? Tentu saja saya lulus. Haha. Ya, oke. Luo Feng memegang ponselnya dan dengan gembira berkata, apakah ibu ada di rumah? Oke. Biar ibu angkat teleponnya. Petik 2. Halo, Bu. Ini aku. Feng. Luo Feng sangat bahagia. Saat dia mendengar suara gembira ibunya yang gembira di telepon seluler, sisi mata Luo Feng mulai menjadi lembab. Karena dia telah bekerja terlalu lama untuk hari ini. Bu, kamu sudah bertanya 3 kali. Aku benar-benar lulus ujian. Formulir-formulir itu akan sampai di rumah dalam beberapa hari lagi. Aku sudah makan. Dengan 2 orang lainnya yang lewat, Luo Feng tertawa. Oh, telepon ayah. Jangan khawatir Bu. Saya tidak akan lupa. Oke. Saya tahu. Setelah dia menutup telepon, Luo Feng tidak bisa menahan senyum. Kebahagiaan. Kepuasan. Bukankah pelatihan pahit Luo Feng sejak kecil hanya untuk hari ini? Luo Feng mengatur pernapasannya dan menenangkan dirinya sendiri. Atau dia tidak akan bisa menelepon ponsel ayahnya. Dalam keluarga ini, Luo Hongguo adalah gunung keluarga. Pilar keluarga. Sebelum Luo Feng menjadi anggota elit, keluarga harus sepenuhnya bergantung pada apa yang diperoleh ayahnya.
Meski ibunya bekerja, ia membutuhkan tenaganya untuk mengurus kedua putranya. Terlebih lagi karena salah satunya cacat. Pekerjaan renovasi rumah ayah pahit dan sulit. Dia sering terluka saat bekerja. Ayah, mulai sekarang, kamu tidak akan pernah mengalami pekerjaan yang melelahkan seperti itu lagi, pikir Luo Feng dalam hati. BIP, kurung siku tutup. Sebuah suara datang dari ponsel saat Luo Feng menunggu ayahnya menjawab. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.